menggunakan busana Jawa gaya Surakarta untuk pria. Dari yang paling bawah hingga yang paling atas kita perlu yang menyiapkan. Yang pertama adalah jarik yang sudah diwiru, jarik gaya Surakarta yang sudah diwiru. Lalu yang kedua adalah stagen dasar atau stagen jeruk. Selanjutnya adalah stagen cinde atau stagen yang bermotif, atau sabuk cinde seperti ini. Lalu yang untuk bagian bawah terakhir adalah epek atau sabuk timang. Kenapa disebut sabuk timang? Karena epek ini dilengkapi dengan timang. Ini timangnya. Jadi ini timang, ini lengkap. Jadi ini sabuk, ini timang. Makanya disebut sabuk timang, dilengkapi dengan lengkap. Lalu bagian badan itu kita menggunakan beskap, ya, beskap. Dan yang paling atas adalah bagian kepala, ada belangkon gaya Surakarta. Dan jangan lupa untuk alat-alat pelengkap tali. Apabila sebelum menggunakan sabuk dasar atau stagen dasar, kain atau jarik ditali terlebih dahulu. Lalu untuk memasang sabuk ini menggunakan peniti. Nah, ini cukup 3-4. Sebelum memulai tutorial memakai busana gaya Surakarta, silahkan pencet tombol subscribe, like, and comment, dan juga share video ini sebanyak mungkin. Yang pertama adalah membentangkan jarik dengan bagian biru ada di sebelah kanan tubuh. Lalu biru dipaskan di bagian tengah di antara dua kaki agar dikira-kira pas jatuh di tengah. Lalu bagian jarik sebelah kiri dimasukkan ke dalam, lalu ditutup dengan jarik dari kanan. Pada penggunaan wanita, posisinya terbalik, jatuh di kiri. Lalu kita juga melihat jarik bagian dalam tidak boleh sampai menjuntai keluar atau melebihi jarik dari sebelah kanan. Jadi kita tutup dengan cara juga ditarik bagian atasnya agar tidak menjuntai. Kita rapikan. Lalu yang selanjutnya adalah setelah rapi kita talikan jarik agar tidak lepas. Pemasangan tali ini adalah opsional. Ketika kita yakin bahwa nanti setelah di stagen tidak gampang lepas, tidak usah menggunakan tali. Tapi kalau kita tidak yakin, lebih baik menggunakan tali. Lalu kita rapikan kembali jarik yang sudah ditali. Setelah dirapikan jarik, kita memulai dengan stagen dalam atau stagen dasar. Dililitkan dimulai dari bawah ke atas mengarah ke kiri atau dari kanan ke kiri, dan dililitkan dari atas ke bawah sambil ditarik atau dikencangkan agar bisa menahan jarik supaya jarik tidak turun. Dililitkan bertahap ke atas
ketika sudah sampai di akhir, yang pertama cara yang digunakan adalah kita menggunakan peniti untuk menitikan akhir stagen dasar ke lilitan stagen. Lalu cara yang kedua, tanpa peniti kita hanya memasukkan ujung ke dalam lapisan stagen. Yang selanjutnya kita menggunakan stagen cinde atau sabuk cinde. Pemakaian sabuk cinde dililitkan dari kanan ke kiri. Hanya saja yang berbeda dari stagen dasar atau sabuk dasar adalah dililitkan dari atas ke bawah. Dan pada gaya Surakarta dililitkan bersab atau tidak menumpuk. Jadi ketika kita memakai stagen cinde, usahakan bentuknya seperti sap-sapan atau tidak menumpuk pada satu tempat. Ini fungsinya adalah untuk menaruh keris nantinya ketika kita menggunakan beskap krowo atau coak. Ketika kita menggunakan beskap landung, biasanya banyak yang hanya menggunakan stagen dasar lalu menggunakan beskap tanpa menggunakan stagen cinde ini. Bisa kita lihat bahwa penggunaan stagen cinde ini bersab ya, jadi seperti panjang atau lebar dari atas. Lalu ujung dari stagen cinde kita masukkan ke lapisan terakhir. Lalu kita jangan lupa untuk meletakkan peniti agar tidak mudah lepas. Yang selanjutnya adalah menggunakan sabuk timang atau epek timang. Pada penggunaan sabuk timang gagrag Surakarta atau gaya Surakarta, sabuk dililitkan sama dari kiri ke kanan, lalu dimasukkan ke timang, ditahan oleh timang, dan akhirnya ditahan lagi. Sisa dari sabuk itu ditahan lagi oleh lerep. Pada penggunaan epek timang gaya Surakarta, jarak dari bawah adalah 2 jari. Jadi jarak dari bawah sabuk cinde lapisan terbawah adalah 2 jari, sehingga terkesan epek timang itu di bagian dasar dengan berjarak 2 jari. Lalu untuk mengamankan lebih amannya, ketika kita takut sisa dari epek timang itu akan mudah lepas dari lerepnya, kita berikan peniti juga, baru kita tutup peniti itu dengan lerep agar lebih indah dipandang dan peniti tidak terlihat dari luar. Ini adalah penggunaan beskap landung atau beskap tanpa coakan atau tanpa krowo. Penggunaan beskap, sisi sebelah kiri dimasukkan ke dalam beskap lalu dibenikkan, dikancingkan, karena biasanya di sisi kanan bagian dalam ada kancing untuk mengaitkan sebelah kiri, lalu baru mengaitkan sisi sebelah kanan ke kiri sebanyak 3 buah
kancing. Jangan lupa untuk mengaitkan kancing bagian jonggo atau bagian leher. Yang kemudian yang terakhir adalah menggunakan belangkon atau destar. Belangkon gaya Kasunanan Surak. Menggunakan belangkon, teknik yang harus diperhatikan adalah celah di antara dua belangkon atau yang membentuk huruf V terbalik itu harus lurus dengan hidung. Baik, sudah lengkap kita dalam menggunakan beskap landung. Lalu yang selanjutnya adalah beskap cowak atau krowok. Beskap cowak atau krowok harus menggunakan sabuk cinde dan epek timang. Karena ketika kita tidak menggunakan sabuk cinde dan epek timang, sangat tidak indah dipandang. Karena beskap cowak atau krowok itu memperlihatkan bagian belakang yang terbuka di beskap cowok. Sama seperti beskap landung, kita mengkancingkan bagian sebelah kiri ke kanan di bagian dalam beskap, lalu baru bagian luar itu dikancingkan ke sebelah kiri, dari kanan ke kiri sebanyak 3 buah kancing. Tak lupa juga untuk mengkancingkan bagian leher. Atribut tambahan pada beskap cowak atau krowok yaitu adalah keris. Kali ini saya menggunakan keris ladrang gaya Surakarta. Baik, jadi kita ketika menaruh keris yaitu di sat nomor 3 dari permukaan bawah. Lalu menggunakan secara mandiri kita memasukkan di bagian samping kanan, lalu didorong dengan kedua tangan ke posisi belakang. Dan penggunaan keris pada umumnya adalah miring ke sebelah kanan. Matur nuwun, salam rahayu.